Apa bisnis sekarang, Riz? Barbershop, Om. Oke, udah lama. Merintisnya sebenarnya udah dari tahun 2022. Tapi waktu itu kan di Ciledug. Nah di Ciledug itu kan ada pembangunan jalan tuh, Om. Jalan pembangunan jalannya itu 6 bulan tuh nggak selesai. Flyover itu? Flyover, kan panjang jalan sampai sekarang tadi aku lewat sana juga nggak selesai itu pembangunan jalan. Jadi customer itu kan rata-rata, kalau customer aku kan biasanya itu bawa mobil. Jadi tuh nggak nyaman lah di sana. Apalagi udah jam 4 sore ke jam 4, 5, 6. Jam macet ya? Udah, terus sepanjang jalan Ciledug itu akhirnya usahanya mati, Om, di sana. Pindah ke BSD. Jalan 2 tahun di BSD. Oh, sekarang buka di Jakarta Barat. Oh, oke. Di pos Pengomben. Oh, sebelumnya Ciledug sebelum 2022 berarti? Di 2022, Om. 2022, akhir 2021 lah. Akhir 2021 ya. Langsung nggak mau bikin bisnis barber? Enggak, aku kerja dulu, Om. Kerja barber juga? Barber juga. Oh, oke. Apa, belajar motong atau manajemennya atau apa? Semuanya, Om, aku pelajarin, Om. Dari digital marketingnya. Oke. Oh, apa cara nge-treat customernya. Semuanya lah, Om. Manajemennya kayak apa. Apa itu sekarang perusahaan? Apanya, Om? Bisnisnya kamu itu apa? PT, CV, atau UMKM. UMKM? UMKM. UMKM dalam arti kata pribadi? Masih pribadi, Om. Belum dalam suatu organisasi? Belum. Kenapa belum? Masih test drive, Om. Mau tes Masih iya, belum tahu juga, Om, ini kelanjutannya kayak gimana. Pengembangannya nanti kayak gimana gitu. Jadi kalau udah tahu nih kotak-kotaknya, kamar-kamarnya, oh keuangannya kayak gini, oh karyawannya kayak gini. Ini kan beda di saat kita buka usaha, kita ngurusin produk sama kita ngurusin manusia itu beda, Om. Kalau kita ngurusin produk itu kan udah tahu kuantitinya berapa, lakunya berapa gitu kan. Tapi kan kalau SDM itu susah, Om. Sumber daya manusianya itu kan kita berhubungan sama manusia antar manusia nih. Ada yang di saat kita bikin SOP ini yang dia nggak jalanin dan itu yang agak susah sih, Om. Berapa pegawainya sekarang, Fis? Kurang lebih 6 orang, Om. 6 orang ya. Itu orang gajian? Orang gajian. Tapi nggak semua di barber juga, ada yang bantuin di sini, di misalkan kayak brandingnya. Lumayan berarti, tiap akhir bulan berarti kamu mikirin mesti bayar gajian. Banyak keluar lebih ke pengeluaran gajian sebenarnya, Om, daripada masuk ke rekening pribadi sebenarnya. Makanya tadi Om bilang kenapa nggak bikin PT? Belum, Om. Kayaknya iya. Karena nanti kalau udah stabil mungkin. Kalau UMKM itu ada fasilitas-fasilitas dari negara itu. Aku nggak pernah menyelidiki dan nggak pernah nyari tahu juga, Om. Kan suka ada apa, bantuan modal atau apa, nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Oke. Nggak pernah ada Pemda atau siapalah gitu petugas yang datang nanyain wah nih bisnis apa, usaha apa yang bisa dibantu? Nggak gitu. ada. Nggak ada. Emang mereka bantuin, Om? Iya, nggak tahu. Kayaknya harusnya iya dong, ya kan? Harusnya mereka bantuin kan, Om? Menurut kamu harusnya? Iya, sebenarnya harusnya mereka bantuin. Ekosistem kan, biar ekosistem berjalan terus sebenarnya. Karena di saat satu usaha mati, bukan usaha itu aja yang mati, Om. Semua yang di dalamnya juga mati. Ah, kan ini mau ada pilkada nih. Pil kuek. Kenapa pil kuek? Karena pilkada sekarang ini nggak jelas, Om. Oh gitu. Nggak jelas, sama sekali nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Kenapa nggak jelas? Indonesia itu mengalami kemunduran, Om. Jauh banget kemunduran. Aku itu udah berapa tahun nggak pernah turun ke jalan. Tiba-tiba kemarin turun lagi ke jalan, ke depan gedung DPR. Pas kemarin? Ya, putusan MK yang langsung dianulir mau dianulir sama dewan-dewan kita itu gitu loh. Perampasan aset berapa tahun nggak kelar-kelar, tiba-tiba ini sehari langsung mau diubah. Iya, mau dianulir. Kan nggak cocok gitu, Om. Akhirnya turun lah kemarin. Karena udah emosional banget gitu, Om. Karena Indonesia itu mengalami kemunduran. Kalau dulu pemimpin-pemimpin kita itu, kalau aku kan Padang ya, Om, Sumatera Barat ya. Ada Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Buya Hamka, itu tokoh-tokoh yang luar biasa banget gitu pikirannya. Sampai Belanda aja ditai-taiin gitu, Om ya.
kalau sekarang dan Belanda aja tunduk gitu Om sama pemimpin-pemimpin kita dulu gitu. Sekarang udah nggak dari pemikirannya Om. Yang aku lihat ya dari kacamata aku sendiri lebih ke popularitasnya. Oh, saya taruh bupatinya ini, calon bupatinya ini, calon wali kotanya ini. Ya udah taruh aja wakilnya artis. Nah, sekarang banyak banget Om artis-artis yang ditaruh di wakil bupati, calon wali kota. Kenapa itu? Kenapa? Emang kamu milih kalau artis? Karena sudah berhasil kayaknya Om. Enggak, kamu sendiri milih nggak? Kalau kalau Aku milih pribadi. apa dasarnya? Kalau orang kayak aku mungkin 0,5% Om. Yang tidak bakal memilih itu karena aku ngeliat pemimpin itu ya dari programnya, kebijakannya, gagasannya gitu Om. Tapi kan nggak kayak gitu yang laku di Indonesia. Fanatisme itu tadi. Yang penting idola aku menang. Yang penting idola aku menjabat gitu. Kenapa ya? Menurut kamu kenapa ya idola itu begitu penting? Fanatisme tadi Om. Iya, kenapa fanatik itu? Dia tahu nggak bahwa itu sebetulnya orang gajian dia? Kamu tahu itu orang gajian kamu? Iya. Bayar pajak kan? Bayar pajak. Oke. Iya. Kamu tahu nggak uang yang mereka pakai itu uang pajak? Iya. Tahu. Artinya yang bayar mereka siapa? Kita. Kenapa mereka mengidolakan orang yang mereka bayar tapi bikin masalah sehingga harus turun kemarin itu? Iya, harus turun ke jalan. Bongkar-bongkar pagar. Bongkar pagar juga siapa yang bayar itu? Kita juga sebenarnya Om. Kita merusak fasilitas kita sendiri ini. Nah itu makanya. Tapi kenapa ya, kembali lagi, kenapa dia banyak orang yang memilih karena popularitas? Mereka itu kalau mungkin ya Om, ini aku juga nggak tahu. Mungkin mereka itu udah senang dengan tokoh-tokoh mereka yang biasa dia lihat di televisi. Mereka lihat di Instagram, mereka lihat di TikTok gitu Om. Mereka udah punya ketertarikan itu. Dari segi entertainmentnya. Okay. Dari segi entertainnya dia udah tertarik gitu loh. Nah di saat mereka lompat ke politik, masyarakatnya merasa sama aja. Masyarakatnya yang kurang edukasi tadi, yang kurang gagasan, yang kurang baca, yang kurang wawasan tadi, Indonesia ini ke depan kayak gimana, daerah kita ke depan kayak gimana, apakah yang akan dibikin di daerah kita, apa yang akan dibikin di kota kita, mereka itu udah nggak paham tentang itu. Okay. Jadi akhirnya di saat ketertarikan tadi, di saat mereka ngelawak, ngelucu gitu Om, di saat mereka main film atau di saat mereka main sinetron, mereka udah punya ketertarikan itu, akhirnya si tokoh tadi pindah ke dunia politik, mereka itu merasa sama aja. Nggak ada beda apa yang dilakukan di sinetron atau di lawakan tadi, sama aja sama politik, nggak ada bedanya. Okay. Padahal kan kalau orang-orang kayak kita, yang orang-orang yang tahu, yang paham, yang mencari tahu gitu Om, beda. Ini adalah. Tapi kamu tadi bilang kamu cuma 0,5% kan? Mungkin Om. Mungkin. Mungkin 0,5% dari 270 juta rakyat Indonesia yang punya pikiran kayak gitu. Gitu. Oke. 16% mungkin. Kalau gitu kenapa dong? Di kantor kan di tempat usaha ada 6 orang. Ya. Kira-kira yang 6 lagi gimana? Apatis Om. Apatis? Iya. Oke, apatis maksudnya gimana tuh? Tidak peduli. Apapun yang terjadi tidak peduli, dan mereka kayaknya nggak milih juga Om. Karena rata-rata karyawanku itu dari luar daerah. Jadi di saat Pilpres kemarin juga malas ngurus-ngurus gitu. Karena harus ngurus dulu baru bisa nyoblos. Akhirnya kayaknya terlalu penting dia. Aku harus bangun pagi untuk nyoblos dia deh. Gitu. Oh gitu ya? Akhirnya mereka memilih untuk tidur aja deh. Merasa tidak ada manfaat gitu? Tidak ada manfaat. Karena siapapun pemimpinnya kayaknya mereka harus nyari kalau gitu sendiri. Kenapa kamu turun kemarin? Bukan aku, kan tadi karyawan. Bukan, waktu DPR. Iya, kalau aku penting. Kamu nggak turun? Aku turun. Nah, kenapa kamu turun? Bagiku penting Om, politik itu penting. Oke. Karena negara ini bukan punya satu kelompok, bukan punya satu keluarga, negara ini susah payah dulu ngebangunnya. Tiba-tiba dia mengira negara ini dikira punya dia kali, punya keluarga dia gitu. Jadi seenaknya dia aja mau ngatur, mau bikin ubah aja. Oh itu nggak cocok nih buat saya dan keluarga saya nih, rubah gitu. Iya kan nggak segampang itu sebenarnya, negara ini punya 270 juta rakyat. Tapi sekarang gini, Om nanya gini, kamu turun karena dia mau mengubah merevisi lah undang-undang itu ya, yang sudah diputuskan MK gitu kan?
Secuilnya mungkin Om. Secuilnya. Tapi dari kemarin-kemarin udah ada. Udah jengkel juga sebenarnya Om. Tapi sekarang balik ke soal itulah. Turun akhirnya kan tidak jadi direvisi. Iya. Itu harusnya lebih banyak dong pilihan pilkada. Itu kerasa nggak sih? Sama aja sih Om. Jadi sebetulnya apa gunanya ya di protes kemarin itu? Tapi kalau nggak diprotes dia nggak ada kontrol jadinya Om. Besok-besok dia jadi terbiasa aja udah. Orang kemarin kita bikin orang nggak ada protes kok nggak ada kontrol. Akhirnya kedepannya nggak ada kontrol lagi. Ya maupun siapapun kemarin misalkan Om ya nggak jadi gitu Om. Nggak jadi di anulir putusan. Mungkin nggak tahu ke depannya Om, kayak gimana kan. Kalau seandainya kita nggak turun kemarin, masyarakat nggak turun kemarin, akhirnya pemerintahan, penguasa nggak ada kontrol jadinya. Jadi nextnya dia bisa melakukan itu seenaknya. Kenapa turun kemarin itu adalah ancaman sebenarnya Om. Ancaman, lu nggak bisa seenaknya karena negara ini bukan punya keluarga lu. Tapi ternyata dia jauh lebih jago lagi ya. Ya sekarang calon-calonnya ya nggak banyak juga yang baru-baru keluar. Iya tukang kusen Om gimana, ngerti pintu. Ngerti pintu kan? Gitu ya. Tukang kusen ya. Iya. Dia tahu mana pintu yang cocok, yang mana kamu cocok masuk pintu ini, kamu nggak cocok masuk pintu ini. Hafiz udah keluarga sekarang? Udah alhamdulillah. Udah punya anak? Udah Om. Berapa? Satu ya. Berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan ya. Hafiz kebayang kira-kira nanti katakanlah waktu dia sudah seperti Hafiz, terbayang apa yang dihadapi sama mereka? Maksudnya gini, sekarang kan anak Hafiz baru lahir nih, 3 bulan. Okay. Tentunya semua orang tua kan berharap anaknya bisa mandiri, bisa berkembang segala macam. Kira-kira apa yang bakal Hafiz hadapi itu untuk edukasi sih Om. Edukasi, pendidikan dan kalau kamu mau berteman, pergilah ke kampus, ke sekolah. Kalau kamu mau pemikiran, pendidikan, pergilah ke perpustakaan. Itu aja Om. Hafiz dulu ke perpustakaan juga? Perpustakaan. Ke sekolah juga? Iya, ke sekolah juga. Sekolah nyari teman, perpustakaan nyari pikiran-pikiran. Oke. Gitu. Apa persoalan pendidikan yang Hafiz rasakan? Iya, pendidikan di Indonesia ini cuma mencetak orang jadi pegawai Om. Oh gitu? Maksudnya apa pegawai? Mereka itu sekolah kan cuman ngarepin ijazah aja. Makanya nggak salah juga banyak yang bolos. Karena yang penting ijazah. Biar apa? Di saat aku dapat ijazah, aku bisa kerja gitu. Hafiz waktu sekolah diajarin itu nggak PPKN itu? PPKN? Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan gitu ya? Lebih ke belajar sendiri sih Om. Oh belajar sendiri? Iya, kalau untuk itu. Kalau untuk kenegaraan ya Om ya. Karena di sekolah itu sistem pendidikan di Indonesia ini settingannya banyak sekali Om. Oh gitu? Iya, di saat kita punya teman juga ya Om ya, teman-teman bule gitu ya. Teman-teman dari luar, dari Jerman, dari Amerika, dari UK gitu Om. Kok pikirannya jauh lebih maju daripada kita di sini ya gitu. Di saat mindset kita itu butuh, kita dapat ijazah 1 dan kita harus kerja biar dapat gaji 7 juta sampai 10 juta sebulan, kok pikiran dia nggak kayak gitu ya? Kok mereka bisa aja bakar-bakar ijazah mereka di saat lulus, udah bakar aja ijazah. Apa itu bedanya? Karena pendidikan Om, pendidikan mungkin sistem dia cari ilmu ya? Iya. Yang tadi kamu bilang cari ijazah kan supaya kerja. Iya. Dia cari ilmu. Kalau dia cari ilmunya sebenarnya Om. Iya. Apa sih fungsi manusia ini? Lebih ke fungsi manusia ini sih Om. Hafiz waktu di sekolah dulu diajarin nggak? Atau ada nggak yang pernah ngajarin bahwa sebagai warga negara kamu itu punya hak apa gitu? Nggak. Bahwa kamu tuh nanti kalau sudah gede, udah kerja, terus kamu harus bayar pajak itu harus dibayar. Itu pernah diajarin nggak sekolah? Nggak pernah Om. Nggak pernah ya? Om izin ngerokok boleh nggak Om? Boleh lah, boleh. Asem Om. Asem. Iya. Om juga pengen rokok juga lah gitu ya. Boleh Om, ngerokok kita Om. Kamu tahu rokok itu ada cukainya? Nggak tahu. Hah? Ya beli aja Om. Emang berapa sebungkus? Ini 42.000. 42.000. Sebungkus sehari. Oh oke. Tahu kamu di dalam itu ada cukai? Nggak tahu. Oh iya, ada bungkusnya nggak? Bungkusnya ada. Coba kamu lihat itu. Kamu lihat di atas. Ini, jangan tunjukin itu. Iya masuk tapi ini. Kamu baca ya sini. Gimana Om? Ini berapa tuh? 1.200. 1.231 per batang. Per batang. Berarti kali 20?
24.000, 20 berapa ribu tuh? Hampir 25.000 ya? Hampir 25.000. Kamu belinya berapa? 42.000. Berarti harganya kira-kira berapa? 18.000. 17.000 ya? 17.000. Belum lagi ada pajak rokok tuh daerah. 10% di dalam 17.000-nya. Buset. Jadi berarti kira-kira harga rokoknya sendiri berapa itu? 16.000 lebih, 16 ribuan ya. 15.000 ya, 15.000 lebih lah, hampir 16.000 ya. Kita bayarnya 42.000. 22.000. Kemana tuh duit pajak-pajak itu? APBN, APBD. Ya, jadi pajak itulah. Berarti aku bayar ngisap ini aja aku nyumbang ke negara loh. Iya, kamu ngisap satu nyumbang ke negaranya hampir 60%. Iya, jadi kan wajar kan Om di saat pemerintah atau penguasa yang megang jabatan ini melakukan kekeliruan, misalkan melakukan program-program yang salah, kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal gitu. Di saat kita protes kan layak untuk kita protes. Bukan layak, harus. Harus kita protes kan Om. Harus dong. Tapi fans-fansnya mereka, pendukung-pendukungnya mereka itu marah Om. Di saat kita protes dia marah. Kenapa? Kamu protes apa? Solusi dari kamu apa gitu? Ibarat gini Om, aku punya karyawan kan Om di barber, misalkan kasir lah Om. Nah, aku bayar dia Om, gaji kan, gaji kasir. Tapi di saat misalkan ada keuangan yang kok ini salah sih, aku marahin, aku kritik lah dia kasirnya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, kamu jangan marah-marah aja. Kalau kamu kasih solusi lah ke dia. Lah, ngapain gue bayar dia kalau gue harus ngasih solusi gitu loh Om ya. Makanya sekarang pertanyaannya kan, kenapa gitu ya? Kenapa? Orang tidak marah. Karena Karena dia tidak tahu bahwa dia bayar pajak. Kamu tadi nggak tahu bayar cukai. tanpa disadari dia bayar pajak ya Om, tapi dia nggak merasa kalau dia bayar pajak. Betul, dia nggak tahu bahwa orang itu sebetulnya dia yang bayar. Iya. Mulai dari presiden Iya. sampai siapapun lah, mau polisi, mau tentara, mau siapapun, menteri pajak. segala macam, itu kita yang bayar. Oh iya. Iya. Kita bukan wajar, harus meminta dia melayani kita. Iya. Jadi yang Om tadi tanya soal PPKN itu adalah, tadi Om tanya kan, kenapa dalam PPKN itu kamu diajarin gak sih hak kamu atau apa segala macam. Sebetulnya pertanyaan itu adalah, kamu diajarin gak sebagai warga negara, kamu itu harusnya dilayani gitu. Dilayani. Itu ada gak? Pemadam kebakaran doang Om. Iya. Kenapa pemadam kebakaran? Kadang iya, kalau pemadam kebakaran kan sigap itu Om. Misalkan kayak handphone jatuh lah, kunci jatuh dia cepet Om. Tapi kalau kayak misalkan ngurus KTP, ngurus kakak, aduh ribet banget. Capek ya. Capek ngurusnya Om. Sedangkan kita nggak punya banyak waktu juga kan, kita butuh kerja biar kita bisa makan, biar kita bisa punya uang gitu Om. Tapi dengan ngurus KTP aja, ngurus kakak gitu Om, kita harus bolak-balik sampai 3 hari ngabisin waktu gitu Om. Gitu ya? Akhirnya kan income kita jadi kebuang. Pernah ngurus itu nggak? Apa namanya? SKCK apa? Oh, nggak pernah. ya. Oke. Iya, kayaknya yang ngurus SKCK itu ini Om. Maka balik lagi ke pendidikan tadi Om. Orang bisa dapat kerja, dia harus ngurus SKCK-nya dulu kan. Betul. Gitu Om. Betul. Itu ada menarik itu. Satu hari Om nganterin anak Om Iya. ngurus SKCK. Kenapa Om antar? Bukan karena Om manjain. Om ingin mengajarkan dia bahwa itu adalah tugas daripada petugas yang didatangi Petugas untuk yang melayani dia. Om, izin ya Om. Oh yuk silakan. Gitu. Jadi supaya dia jangan nyogok gitu lah kira-kira ya. Iya. Supaya kalau dimintain tips jangan ngasih. Nyuap gitu ya. Betul. Alhamdulillah sih dia tidak lakukan. Walaupun petugasnya buka laci katanya. Buka laci terus apaan tuh? Iya. Bahkan waktu datang itu kita datang sekitar hampir jam 12. Gitu 12 ya. siang. 12 siang. Lalu petugasnya bilang, oh udah tutup. Lalu anak Om bilang, kan sampai jam 2. Operasionalnya. Di websitenya. Iya. Di websitenya karena dia daftar sudah pakai teknologi. Iya, ya. operasionalnya sampai jam 2. Mungkin karena ada Om berdiri situ akhirnya petugasnya bilang, oh iya udah sebentar diurusin. Gitu ya. Tapi yang menarik itu adalah begini. Ketika anak Om itu diambil sidik jari dan sebagainya, ada anak lain nih datang. Iya. Mau ngurus SKCK. Sendiri tanpa orang tua. Sendiri tanpa orang tua. Lalu pokoknya ditanya dari mana gitu. Dia bukan dari tempat kantor itulah. Itu Om ngurusnya di
somewhere lah di sini gitu ya. Dia bilang, oh saya dari daerah lain gitu ya, dari seberang pulau. Terus petugas saya bilang, oh nggak bisa ngurus di sini. Alah, Kamu kebayang nggak sih? udah harus balik lagi. Masa dia harus balik lagi untuk ngurus kayak Udah nyampe soalnya. Nah itu karena dia tidak ngerti kan. Iya, tidak mencari tahu. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah hak dia untuk dilayani. Untuk Gitu. dilayani. Iya, dia bosnya. Hah? Dia bosnya. Dia Diusir. diusir. Ya kasihan lah. Iya. Nah itu kira-kira sih. Iya. Jadi kamu kalau misalnya nggak ngerti dan menurut Om ya kenapa mereka cuek itu karena mereka tidak tahu bahwa mereka yang bayar. Iya. Iya. Ya kayak gini kamu bayar lebih dari setengah daripada yang kamu bayar tuh untuk negara. Sehari, kali sebulan, kali setahun, udah berapa tahun ngerokok, kali 5 tahun itu udah mungkin bisa bangun nyumbang IKN juga Om sedikit. Sedikit Om. Emang bangun IKN itu yang berapa puluh triliun itu dari mana ya? Dari duit kamu. Iya benar. Benar. Bukan duitnya neneknya dari mana, enggak Iya. lah itu. Benar Om. Kamu gitu. Nah iya sih. Iya Om bicara SKCK Om. Kenapa di saat kita sebagai rakyat-rakyat ini Om masuk kerja gitu Om harus ada SKCK-nya. PNS itu harus ada tes-tesnya. Kalau PNS kan kasta di pemerintahan yang kasta terendah lah ibaratnya di pemerintahan. Kenapa di kasta tertinggi itu kayak DPR dan lain-lain itu nggak ada apa tes quality pikiran dan asal aja yang penting punya duit Om. Banyak yang punya gagasan Om, banyak yang punya pikiran, banyak yang pinter banget gitu Om. Yang dia bisa ngerubah sedikit sekian persen dari negara ini, tapi dia keterbatasan dana, keterbatasan biaya kampanye dan lain-lain atau partai-partai pendukung nggak ada gitu Om. Akhirnya nggak bisa mencalonkan diri. Sedangkan dia kalau untuk diadu pikirannya sama yang duduk-duduk di Senayan sekarang mungkin jauh lebih pinter Om gitu. Lebih oke gitu. Lebih layak lah untuk duduk di kursi-kursi itu Om. Ya itu persoalannya kan kalau kamu mau jadi orang politik ya, partai politik, kamu juga harus ikut partai politik. Sementara partai politik itu seperti korporasi besar gitu loh. Iya. Semuanya tergantung daripada bos paling tinggi. Iya. Ya kan? Nah jadi tergantung bos. tergantung bos. Nah itu persoalan kalau almarhum Faisal Basri yang baru meninggal tadi pagi. Dia satu hari pernah menyampaikan kepada Om bahwa hal yang lupa direformasi justru adalah partai politik. Iya, karena partai politik itu kepentingannya bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan partai gitu. Betul. Nah sementara rakyatnya juga tidak mengerti hak dia. Bukan apatis. Ya apatis tuh gara-gara nggak ngerti hak. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis ya. Kalau tahu kan dia bilang loh, kamu kenapa kayak gitu ya. Misalnya contoh yang kamu protes kemarin DPR. Turun ke jalan lah misalnya. Kan kita kesel lu saya pilih kan bukan untuk suka-suka kira-kira gitu kan. Tapi ternyata mereka dengan gampang untuk melakukan suka-suka. Iya. Artinya kan mereka putus dengan pemilihnya. Artinya ya kalau lu nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau gua mau gini gimana? Iya. Nah itu karena yang milih tidak ngerti bahwa itu semua adalah orang gajian dia. Iya. Gitu. Iya balik lagi Om tadi. Kenapa nggak ada quality testnya gitu Om? Standar pikiran, standar akalnya deh Om. Standar akal gitu. Ya kembali lagi ya. Pertama mereka juga menyadari mungkin bahwa yang memilih mereka itu bukan karena kualitas pemikiran mereka. Tapi karena popularitas tadi balik karena lagi. Popularitas tadi. Tadi kamu bilang soal siapa wakil atau bupati, wakil bupati. Semua ditaruh artis aja. Taruh artis segala macam. Ya itu kan memang bukan itu. Gitu. Dia tahu itu. Gitu. Lalu yang kedua, yang penting orang ini happy kan. Iya betul. Bi Fitri pernah bilang itu, kasih roti, kasih sirkus. Kebayang nggak kamu? Iya. Kasih perutnya dikenyangin. Kasih pertunjukan. Selesai deh, nggak mikir yang lain-lain lagi. Gitu. Diambil 9 juta, 10 juta, 1 jutanya buat sirkus sama roti tadi. Nah gitu kira-kira. Lo happy tenang di sana, jangan ganggu kita. Iya. Gitu ya. Nah menurut kamu ada nggak minat untuk masuk ke partai politik? Atau jadi politikus? Untuk sekarang Om? Nggak ada Om.
Kamu bilang tadi itu bermasalah. Kenapa kamu nggak jadi politikus supaya itu tidak bermasalah? Ibarat Jakarta Bandung Om, gimana kita di Jakarta mau ke Bandung, gimana kita bisa sampai Bandung kalau mobilnya rusak semua Om? Oh gitu. Sekarang, tapi kamu pengen ke Bandung apa enggak? Itu pertanyaan. Pengen ke Bandung, cuman kalau ada mobil baru yang lebih layak untuk ditumpangi, oke sih kayak Om kayaknya. Oke. Tapi kalau untuk sekarang, gimana? Partai politik itu kan dibikin banyak ya Om. Biar ada pilihan kan Om. Biar ada ideologi-ideologi yang mana nih yang oke nih ideologinya nih. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Oh ini kiri banget, oh ini kanan banget. Yang tengah-tengah yang mana nih? Kan harusnya kayak gitu ya Om. Nah sekarang gimana semua partai politik dijadiin satu? Kita bingung juga. Yang mana nih ideologi lah? Campur aduk. Kayaknya kalau seandainya ada... Kok partai politik jadi satu? Kan banyak partai politiknya. Kan jadi satu Om sekarang kayaknya. Oh jadi satu? Iya dijadiin satu semua Om. Koalisi itu ya? Iya koalisi jadiin satu. Waktu mereka kampanye emang mereka bilang, ntar gue koalisi sama dia ya. Gak gitu ada. kan. Dan itu kan bukan terjadi sekali. Kemarin juga begitu kan? Iya sekarang doang Om. Sekarang doang kan? Enggak, kemarin juga zamannya Pak SBY juga dia bikin koalisi gemuk. Iya, gitu kan? iya bikin koalisi tapi ada partai lain Om, maksudnya yang ada sekarang gini Om, misalkan nih berjalan pemerintahan sekarang Om, oposisinya siapa Om? Enggak ada oposisi ya. Perlu nggak oposisi itu? Perlu Om, karena kalau oposisinya sedikit, kita ancaman bagi kita Om, bagi orang-orang yang suka ngata-ngatain pemerintah itu ancaman gitu Om. Kalau koalisinya sedikit, tapi kalau oposisinya sedikit, kalau oposisinya banyak, di saat kita mengkritik, disalahin sama pemerintah banyak yang bela Om. Oh, oke. Banyak perlindungan gitu Om. Perlindungan mereka. Perlindungan untuk kitanya. Oh, kalau ada oposisi. Kalau ada oposisi, Oh, oke. gitu. Karena yang ngomong bukan cuma kita aja, oposisi juga ikutan ngomong pasti gitu. Tapi waktu kampanye kan mereka jelek-jelekin kiri kanan itu. Iya, gabung aja semua sekarang Om. Jadi satu. Politik Om namanya. Politik gitu ya. Mungkin kalau ada partai ini Om, PAI. Apa itu? Partai Anarki Indonesia. Anarki tanpa pemerintahan ya. Anti pemerintahan. Jadi anarko dong. Iya, anarko-sindikalisme. Bukan coret-coretin kemarin tuh Om demo. Oh gitu ya. Waduh. Oke. Kamu kan ngomongin politik tadi ya, bilang ya Om menangkap sebuah kekecewaan di situ. Iya. Sebuah kritik lah ya. Kecewa jadi kritik gitu kan ya. Oke. Keresahan. Kalau kamu meresah melihat sesuatu kan harusnya ada antitesanya ya. Iya. Harusnya tadi kamu bilang harusnya ada yang oposisi gitu kan. Nah ini kan kenyataannya tidak demikian. Oposisinya kan nggak ada gitu loh. Iya Om. Apa yang akan dilakukan gitu? Apa yang kamu lakukan supaya ada oposisi? Memprovokasi. Provokasi. Memprovokasi teman-teman, memprovokasi followers, memprovokasi rakyat Indonesia kalau kita nggak bisa diam aja. Oke. Di saat kita diam, mereka nggak ada kontrol. Apa yang kamu tawarkan supaya mereka jangan diam aja? Edukasi tadi Om. Tentang? Kalau ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak benar, itu nggak benar. Manfaatkan apa yang ada. Misalkan kayak saya punya media sosial Om sekarang. Iya, saya mau memanfaatkan media sosial itu. Orang bilang, ikut-ikutan politik bodo amat. Lu aja nggak nyampe. Kamu edukasi juga bahwa lu tuh bayar pajak. Bilang Benar. Gitu. Lu beli listrik juga bayar pajak. Benar. Beli BBM yang sekarang katanya mau pakai apa namanya barcode segala macam itu yang Bayar subsidi pajak. itu bayar pajak. Iya. Lu beli minuman mineral juga bayar pajak gitu loh. Iya Om. Itu pajak itulah yang sebetulnya mau membiayai itu semua. Iya. Kamu pernah dengar nggak bahwa PPN mau dinaikin? Tapera itu Om? Enggak, Bukan, PPN. PPN lagi. Tahu PPN? PPN Tahu. pajak pertambahan nilai itu. Nilai. Sekarang berapa persen? Tahu? 11%. 11%. Itu nanti naik jadi 12%. Oh, naik 1%. Itu Lumayan. Lumayan lah. Iya kalau untuk satu orang mungkin nggak lumayan ya Om ya. Tapi kalau untuk 270 juta rakyat Indonesia itu lumayan 1% mah. Nah itu Om yang orang nggak ngerti Om. Ya elah 200 perak ini. Ya kayak bank Om. Bank misalkan dia ngambilnya emang cuma 2.500 kali transfer ke bank lain gitu Om. Tapi kali banyak kan. Kali banyak. Tetap aja. Dapat Rubicon juga Om ujung-ujungnya. Rubicon. Iya. Bisa beli Rubicon juga Iya ya. bisa beli Rubicon juga tuh mah. Nggak bayar pajak katanya itu Rubicon. Katanya sih Om. Kayaknya iya deh. Platnya aja 2 kan Om. Iya. Balik soal PPN ya.
Tadi kamu tahu ya PPN itu, tahu kan PPN itu sebetulnya yang bayar pajaknya itu adalah kita. Masyarakatnya, bukan restonya. Oh, kalau resto bukan PPN. Oh ya. Itu pajak restoran. Pajak restoran. Anggap misalnya kamu mau beli apa tuh, minuman mineral. Iya. Pabriknya Bayar. bayar tapi dia bisa offset. Ujungnya nanti kamu yang bayar. Oh. Ya, misalnya air mineral tuh dari pabrik dia jual 2.000 perak. Iya. Gitu ya. Dia jual sama distributor. Iya. Nah, dia tarik PPN tuh Kayak distributor. ke distributor. Distributor bayar 200 kan. Iya. Nah, jadi 2.200. 2.200. Oke. Masuk lagi ke retail. Distributor jual ke retail. Retail. Dia jualnya 2.500. Iya, 2.500. Dia tarik 250, 275 kan 11% ya dari si retail. Nah, nanti dia store ke negaranya 275 dikurang 220 yang dia bayar ke pabrik. Berarti kan cuma bayar berapa perak itu 55. Iya. Sisanya kan gitu kan. Lalu dia jual ke konsumen. Oh. Si retail 2.500 misalnya. 4.000 dia 4.000. jual. Nah, berarti dia jual ke konsumennya 4.440 kalau ditambahin PPN kan. Iya, oke. Nah, dia narik kan dari konsumen 440. Tadi dia sisa 55 kan. Iya. Nah, jadi 385 itu ya, 385 itu yang bayar siapa? Dia store lagi 385, tapi Iya. duitnya duit si konsumen kan. Iya, iya. Nah, jadi ujung-ujungnya yang bayar semua itu adalah si konsumen. Dia sih nggak bayar, Iya. dia offset namanya itu. Iya, dia loss. Ya kan? Iya. Terus kan orang sisa store nanti sini potong lagi gitu loh. Iya, Nah, iya. pertanyaan tahu nggak kamu PPN itu berapa dari pendapatan pajak dalam negeri kita? Nggak tahu. Lebih dari sepertiga itu. Jadi kalau pajak kita 2023 kemarin kira-kira 2.000 triliun lah ya. 2.000 triliun. Sekian. Itu PPN itu hampir 800 triliun. PPN aja tuh Om, ya. PPN. Jadi kamu yang bayar itu. Itu bisa bangun IKN 2 itu. Hah? 6 bisa. Cicil 8 tahun. Iya, katanya kan itu 400 T doang. Iya, itu. 800. IKN gimana? Aku setuju IKN Om. Setuju ya? Bangunannya itu. Oh bangunan. Karena Nyoman Nuarta. Nuarta. Aku suka bangunannya, tapi aku nggak suka terburu-burunya. Mungkin bisa IKN itu dilanjutkan di 2045 atau 2050. Karena aku mikirnya kayak sekarang kayak gini Om. Kita punya rumah kita ini gentengnya bocor, tangganya bolong gitu Om. Furniturnya mungkin dimakan rayap gitu Om. Tapi ada kesempatan kita untuk beli rumah baru lagi. Kalau aku pribadi, daripada aku harus ngutang lagi untuk beli rumah baru, mending aku ngutang untuk renovasi rumah aku sendiri. Benerin gitu. rumah yang lama. Benerin rumah yang lama, yang kayak furniturnya yang dimakan rayap tadi aku ganti, gentengnya yang bolong aku perbaiki, yang modalnya nggak gede-gede banget. Nah di Indonesia juga kayak gini Om, banyak banget daerah-daerah tertinggal yang mungkin berapa kilometer dari KN gitu Om, yang sekolahnya masih hancur, ambruk dan lain-lain gitu Om. Menurut kamu pernah dengar gak alasan yang bikin IKN apa? Aku nggak peduli sih Om. Oh gak peduli kamu? Gak peduli. Apapun karena pusat Kok pemerintahan. kamu gak peduli orang duit-duit kamu kok? Iya enggak, maksudnya tujuan dari IKN itu ambisius Om. Ambisi aja. Oh. Kalau aku menilainya manfaatnya mungkin katanya sentralisasi ya. Tapi aku ngelihat itu proyek ambisius. Proyek ambisius karena kalau untuk memindahkan pusat pemerintahan ke suatu daerah gitu Om. Menurutku pusat pemerintahan itu tidak bergantung kepada daerah, tapi pusat pemerintahan itu adanya di sini Om. Nah itu. Mau dimanapun, mau di toilet pun kalau ide mah dateng Om. Bisa dateng ya. Iya, nggak perlu tempat mewah, nggak perlu yang ngabisin duit sekian ratus ribu T, nggak perlu. Oke, sekarang kan uang itu sebetulnya bisa dipakai untuk yang lain. Benar, tapi di saat kita melakukan protes, di saat kita melakukan kritik juga nggak ada gunanya Om sekarang. Karena kita melawan kekuatan yang sangat besar. Nah, ini deh kekuatan apa ini? Iya, ada kekuatan yang besar yang kita nggak mampu ngelawannya Om. Orang proyeknya ambisius kok. Undang-undangnya udah ditekan semua, siapapun presidennya tetap mau lanjutin kan. Oh gitu ya? Nggak bisa dirubah lagi. Belum tentu lah. Menurut kamu gimana Pak Prabowo? Penculik kan Om? Penculik? Katanya. Katanya. Tapi banyak orang yang bilang dia nggak penculik gitu. Ya oke lah, tapi itu kan sudah selesai ya karena dia udah pernah dihukum dan sebagainya gitu Kapan? ya. Iya dong, kan waktu itu dia sempat udah berhenti dari TNI.
Iya, kan? dipecat dari TNI. Soal Tapi penculiknya kan masih debatable. iya, karena kan ada dua sudut pandang Om. Oke. Ada dua sudut pandang yang dia meyakini kalau dia penculik, yang meyakini kalau dia pahlawan. Oke. Karena orang-orang di dalam partainya pun aktivis-aktivis yang dituduh diculik dulu. Akhirnya kenapa dia bisa bergabung ke dia, ya aku nggak tahu, waktu itu aku masih kecil dan culik-menculik itu kan udah biasa dulu. Udah biasa, enggak juga lah. Tapi anyway gini, oke lah fine. Soal culik-menculiknya satu hal gitu ya. Sekarang kan dia sudah terpilih nih jadi presiden kita. Iya. Besok. Aku nggak masalah sama Prabowo-nya Om. Hah? Harus Prabowo yang jadi Om kemarin. Udah terpilih kan? Iya. Oh, Iya, tapi menurutku di antara tiga calon itu emang harus Prabowo. harus Prabowo. Harus Prabowo. Oh, kenapa? Karena kita krisis perang di dunia. Oh, Dia yang orang yang paham banget tentang perang. oke. Wakilnya Om, Oh, wakilnya yang bermasalah sama kamu. menurutku Kenapa? terlalu muda yang pertama, yang kedua terlalu memaksakan, yang ketiga belum banyak pengalaman, masuk organisasinya apa? Kan Nggak wali ada. kota kemarin. Di wali kota kan langsung duduk gitu Om. Sedangkan banyak yang lain itu dari organisasi dulu, organisasi ke partai dulu, dari partai ini dulu yang diurusin, barulah nanti dicalonkan jadi wali kota. Ini dari jualan martabak kan, langsung jadi wali kota. Kamu Gimana? dari tukang potong rambut kan juga bisa jadi wali kota. Bisa nggak? Ya tergantung bapak saya Om. Siapa gitu Om. Oh, gitu. Iya, kalau bapaknya nggak siapa-siapa mah jadi tukang cukur aja mati gitu Om. Tapi aku setuju Prabowo jadi presiden. Setuju ya? Setuju. Oh, oke. Tapi aku kurang setuju kalau Gibran jadi wakilnya. Tapi sudah terjadi tuh. Iya, mau gimana Om? Kita menerima aja. Oke. Cuman bisa menerima keadaan kan Om, sekarang toh rakyat yang milih kemarin. Oke. Kamu di barber ada foto presiden wakil presiden nggak? Nggak ya? Kalau ada pun aku buang sih Om. Iya, karena barberku nggak ada duit negara di dalamnya. Oke. Aku nyari sendiri. Iya betul. Kamu yang Iya. bayar mereka ya. Itu ruang privasiku, walaupun ada Prabowo Gibran itu di depan mau nyukur rambut, aku bilang nggak bisa nyukur di sini, nggak bisa. Oh, oke. Tapi kira-kira kalau besok Gibran datang tempat cukur kamu, dia mau potong rambut gimana? Kalau aku bilang nggak bisa, nggak bisa. Oh gitu ya. Kalau Prabowo dipertimbangkan. Oh, dipertimbangkan ya. Oke. Iya. Karena kan dunia ini lagi krisis perang Om. Lagi krisis perang dan menurutku Pak Anies itu pintar, jago. Pikiran-pikiran dia bagus menurutku. Dia fokusnya ke pendidikan juga. Sampai tweetnya 2011 aku masih ingat banget. Dia bilang kalau kekayaan Indonesia itu bukan di alamnya, tapi di sumber daya manusianya gitu Om. Aku setuju dengan statement itu, pintar. Tapi Indonesia tidak membutuhkan itu sekarang. Dia butuh perang. Iya. Emang kalau kita perang kita bisa. Oh iya, kita kan non blok kan Om. Tapi setidaknya kita udah dipimpin sama orang yang apa lu gitu. Ah, itu dia ya. Itu. Iya. Apa mau perang sama Indonesia sini gitu Om. Ah, ya, oke. Aku setujunya di mentalnya Pak Prabowo. Ya Pak Ganjar juga, oke aku ketemu dia Pak Ganjar waktu itu aku lagi konser bukan konser sih Om. Manggung. Aku lagi manggung di Blok M, Pak Ganjar datang nontonin aku konser. Cuman aku bilang di sana, Pak Presiden Sosmed, mohon maaf Anda kayaknya belum layak untuk duduk. Oh gitu. Iya. Anda belum layak untuk duduk. Udah, waktu itu apa? Dia sudah terpilih atau? Belum masih nyalon, masih Masih nyalon, kampanye masih masih belusuk-belusukan. Oh, jadi lu bilang nggak layak lu duduk situ gitu? Enggak secara langsung, enggak to the point itu sih Om. Cuman aku ngelihatnya Pak Ganjar jadi gubernur aja dulu. Selesaikan dulu Jawa Tengah gitu. Pak Anies selesaiin dulu Jakarta. Saya Jakarta. Tapi sekarang Anies nggak dicalonin itu. Pak Anies juga nggak idealis Om. Oh gitu ya? Nggak mau masuk partai juga. Tadi kamu bilang kalau partainya seperti kendaraannya rusak Nah semua. sama kan pikiran aku sama Pak Anies kan. Ya itu konsekuensi Pak Anies yang nggak mau masuk partai berarti. Bukan kesalahan partai yang nggak mau mencalonkan Pak Anies, tapi bisa jadi itu kesalahan Pak Anies yang nggak mau gabung di gerbong-gerbong rusak itu Om. Jadi Hafiz juga nggak mencalonkan lah ini karena nggak ada gerbongnya rusak semua. Iya, tapi juga nggak niat nyalon sih Om. Nyalon Om, kalau aku tuh nyalon rambut aja Om. Jalan rambut aja ya. Fi, Sama satu lagi Om, aku mau nambahin Om. Kan kita lagi ngomongin tiga presiden ya Om. Tiga presiden ini sebenarnya fungsionalnya juga nggak
terlalu banyak om. 3 presiden maksudnya 3 calon? 3 calon tadi. Oke. 3 calon tadi fungsionalnya gue nggak terlalu fungsional banget gitu om. Karena sistem presiden di Indonesia ini harus jago jilat menjilat. Yang pertama, bos cukongnya itu. Yang, ada iya kan? cukongnya? Pasti ada om. Karena mau sebagus apapun gagasan, mau sepintar apapun kita, kalau kita nggak bisa untuk jilat menjilat bos partai, ketua partai dan gitu juga nggak bisa nyalon gitu om. Oke. Jadi kan harus jago jilat menjilat. Tapi kan Pak Prabowo punya partai sendiri. Mungkin Iya dong, Gerindra. bisa kan dia jadi punya. ada di atas Gerindra lagi. Oh ada lagi di atas saya. Investor aja. Investornya. Kan kita nggak tahu om. Iya. Iya. Nah sekarang kalau gitu gini deh pesan Om. Negara ini bukan punya satu orang. Bukan punya satu keluarga. Bukan punya satu keluarga. Kita semua memiliki negara ini. Menjaga negara ini. Memiliki. Iya. Karena kita yang bayar loh. Mau kamu cuma bayar 100 rupiah, 200 rupiah, atau 10 juta, sama-sama bayar. Sama-sama ya. Kalau misalnya 100 rupiah itu nggak dianggap, boleh nggak yang 100 rupiah nggak bayar? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Kamu tadi beli rokok kamu 42.000. Ya udah, saya nggak mau, saya cuma mau bayar harga rokoknya aja. Boleh nggak? Nggak Nggak boleh. bisa. Kan? Iya. Nggak dikasih sama Indomaret. Nggak dikasih Iya. kan? Artinya kamu kan dipaksa untuk membayar negara ini. Dipaksa. Paksa dong. Dipaksa. Ada kayak gitu kan? Dipaksa. Nah kalau gitu sebaliknya dong. Kamu boleh dong memaksa pelayanan yang harusnya menjadi Sorry hak om. kamu. Kalau tadi aku nggak dipaksa dong om. Karena kita nggak bisa tidak beli. Ya oke. Bisa tidak Kalau membeli nggak dan beli, kita tidak merokok gitu. fine. Tapi kamu perlu rokok nggak? Iya perlu. Nah, kalau gitu kamu bisa nggak dapat rokok yang harga rokok itu ya? Yang harga 15.000, katakanlah tadi harga rokoknya 15.000 ya di luar pajak-pajak. Nggak bisa, miskin negara kita jadinya om. Ya artinya kan kamu dipaksa kalau kamu mau Dipaksa, merokok iya, benar. kamu harus Oh, ini. iya. Ya kan? Om nggak ngomong sama yang nggak ngerokok. Iya, yang iya. Yang ngerokok ya om ya. Iya Iya, kan? iya. Gue pengen ngerokok nih, tapi gue mau bayar rokoknya aja nggak mau bayar cukai. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, secara tidak langsung kita dipaksa ya om. Kamu dipaksa kan? Nah kalau kamu dipaksa, atas dasar yang harus saya bayar ini, saya dapat apa gitu loh. Kayak kamu naik pesawat, dijanjiin jam 12.45 take off. Terus diumumin, Mas Hafiz, pesawatnya telat ya. Baru jam 1.30. Dari 12.45. Ya, mundur 1 jam lebih lah atau 45 menit. Terus apa di airline nggak melakukan apa? Kamu dikasih botol aqua, siapa itu? Iya. Pas mau masuk pesawat, ya kan? Iya. Karena kalau dia nggak ngasih botol aqua, kamu besok pindah ke pesawat yang lain gitu loh. Iya. Itu namanya pelayanan. Pelayanan. Gitu kan? Dimundurin lebih lama lagi. Dikasih makan. Kasih makan. Bahkan boleh ganti penerbangan. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu loh. Fis maksudnya Fis. Pelayanannya om ya. Karena kita bayar. Kita bayar. Kita beli tiket. Betul. Gitu. Jadi cobalah kabarkan kepada teman-teman, adik-adik bahwa kamu bayar gitu. Bayar pajak. Atas bayar itulah kamu minta pelayanan. Itu solusinya ya om. Ya, itu dia. Gitu kira-kira. Tapi ada juga om yang misalkan dia udah paham tentang perpajakan, dia tahu kalau dia bayar pajak, dia tahu yang menggaji pemerintah itu adalah rakyat gitu. Tapi tetap aja dia nggak mau bicara, nggak mau Mungkin dia belum tahu. Makanya Om sekarang lagi bikin aplikasi ya. Sekarang ada aplikasi namanya Otonometer. otonometer. Ya, di Otonometer itu kamu setidaknya tahu bahwa daerah kamu ini ngambil pajak dari kalian warganya berapa, Oke. gitu kan? Lalu bayar gaji pegawainya berapa, gitu. Oke. Ada dong sangat semua Ada ya. di situ, kamu bisa lihat itu. Nah, besok aplikasi yang sekarang lagi dibangun, kamu tahu bahwa kamu sudah bayar pajak berapa. Nah, nanti itu ceritanya akan berbeda ketika Ada kita sudah rinciannya tahu. tuh. Betul dong. Kayak kamu tahu makan di restoran, oh minumannya segini, makanannya segini, gitu kan? Nah, terus kamu beli minumannya yang harusnya 3.000 perak, kamu bayar 30.000. Tentu kamu minta kualitas yang lebih layak dong dengan 30.000. Kira-kira gitu. Gitu sih. Nah, itu sih kira-kira. Selamat berjuang. Selamat berjuang Dengan Om. barbernya. Dengan barber dan Indonesianya. Kamu kan punya banyak itu, punya Banyak banyak gunting buat bergelombang. Bukan. Oh enggak. pelanggan-pelanggan kamu kan macam-macam tuh. Politikus semua om misalnya om. Politikus. Politikus Terus semua. kalau kamu ngobrol gimana sama mereka? Aku kritik mereka om. Oh, terus mereka? Mereka juga ao aja om. Makanya aku bilang mereka dari Dewan tuh bodoh semua om. Oke. Oke om. Thank you ya. Sama-sama om. Thank you.